Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga kita masuk sabar, kita baca mukadimah aja. Utama bahwasanya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru di dalam surat Al-Imran. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Sabar ini mudah diucapkan gitu. Cuma susah kali diamalkan. Kalau kita biasanya mendengar ada ungkapan sudah habis kesabaranku. Ya artinya dia nggak sabar sebenarnya. Karena kalau orang yang sabar tuh nggak akan ada habisnya. Orang yang sabar tidak akan ada habisnya. Sehingga Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kunci sabar itu, kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya adalah kunci sabar itu sebenarnya adalah dengan kita bisa mengilmuinya, tahu ilmunya. Sebab di surat Al-Kahfi yang dialektika antara Nabi dengan Nabi Khidir itu, Nabi Musa. Itu kan ceritanya awalnya Nabi Musa pidato di depan kaumnya bahwa saya adalah orang yang paling berilmu, yang paling tahu tentang Allah, yang paling tahu tentang agama. Ditegurlah sama Allah. Salah kau Musa, begitu. Bukan engkau, bukan gitu caranya begitu. Dan bukan engkau saja yang kemudian berilmu tinggi. Masih banyak orang-orang lain yang ilmunya lebih tinggi daripada engkau. Bicara tentang Musa itu ternyata Bapak-bapak banyak sekali bab-bab di dalam ilmu tasawuf ya terutama. Itu dibahas tentang dialektika Nabi Musa bersama dengan orang-orang soleh di sekelilingnya. Dan bukan hanya Nabi Khidir ternyata. Contohnya misalnya di dalam Gus Bahak pernah memberikan penjelasan, saya lupa nama kitabnya, mengatakan bahwa pernah suatu ketika Nabi Musa ini berdoa di tengah-tengah kaumnya, meminta hujan turun, doa setelah sholat istisqa. Tapi kemudian tidak juga turun hujan, padahal kurang ampuh apa Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang bicara langsung dengan Allah begitu. Tidak pernah ada nabi yang lain, saya tentu sebelum Nabi Muhammad ya, yang kemudian bisa bicara dengan sedekat itu kepada Allah. Kecuali Nabi Musa dianugerahi mukjizat juga yang luar biasa begitu. Tapi kemudian ketika dia mengadu kepada Allah, wahai Allah, kami sudah berdoa, sudah bermunajat, sudah menangis, sudah merintih, kenapa juga tidak engkau turunkan hujan? Kata Allah, sebab ada namam. Namam itu orang yang hobinya namimah. Namimah itu adu domba. Adu domba. Sebab ada namam. Hunaka namam bainak. Ada seorang yang tukang adu domba di antara kamu, di dalam majelismu, begitu. Maka Nabi Musa kemudian bilang, siapa dia biar aku keluarkan dari majelisku? Provokator lah namam tuh. Lalu Allah bilangnya, ya kalau saya bilang siapa dia, ya sama aja saya namimah juga, akhirnya ngadu-ngadu kamu dengan dia. Sedangkan saya adalah zat yang bebas daripada namimah, maka tidak dikasih tahu sama Allah. Tapi engkau datangi satu orang, saya lupa namanya, wali. Ini bab tentang perwalian ya. Datangi satu orang, yang orang itu adalah orang soleh, cuma dia nggak nampak aja kesolehannya. Dia selalu merintih menangis di waktu malam, dia selalu puasa di waktu siang. Datanglah ke orang soleh itu, lalu kemudian orang soleh itu mengenali bahwa apakah engkau Musa, Nabiullah itu? Ya benar, saya Nabi Musa. Untuk apa engkau mendatangiku? Kata orang soleh itu, bahwasanya saya dapat wahyu dari Allah agar kiranya mencari seseorang yang bernama ini, dan itu adalah engkau. Lalu apa hajatmu? Tolong doakan kami dan kaum kami agar sekiranya diturunkan hujan. Maka orang soleh tadi bilangnya atau doanya adalah doa yang jarang dipakai oleh orang-orang pada umumnya. Karena tadi bicara bab tentang wali itu Pak Nur Samsi ini memang
kami tradisi di pondok ya, nggak masuk Pak Samsin. Adalah aneh memang dia tuh doanya tuh biasa saja, bahwasanya dia bilang ya Allah katanya engkau kayak doa orang Madura udah, katanya Rahman Rahim begitu kan, katanya engkau adalah maha kasih dan maha sayang, masa iya hanya dengan menurunkan hujan lalu bisa mengurangi kerahman rahimanmu? Apakah dengan menurunkan hujan lalu berkurang zat kemahabesaranmu? Kan enggak kan, harusnya kok cuma nurunkan hujan saja kok nggak mau. Udah habis itu turun hujan. Akhirnya baliklah Nabi Musa kepada kaumnya dan kemudian bertaubat mereka dengan turunnya hujan itu, membersihkan dosa-dosa mereka dengan turunnya hujan. Di lain kesempatan yang kisah tentang Nabi Khidir tadi, Allah juga menegurnya bahwa carilah engkau seseorang yang bernama ini dengan ciri-ciri begini, disebutkan dalam cerita surat Al-Kahfi itu, Majma' al-Bahra ini tempat bertemunya dua air begitu, maka engkau nanti akan menemukan sosok di sana. Yang Nabi Khidir itu kalau dalam tradisi pondok di Jawa itu nanti jadi aneh-aneh tuh. Nanti ngapain turut-turut kali nyari Nabi Khidir gitu. Nanti dia jadi diplesetkan macam-macam tuh. Tapi kisah tentang Nabi Khidir ini benar dan nyata adanya. Dan kalau dipikir-pikir memang khariqul adah, di luar nalar begitu, cerita bab tentang Nabiullah Musa dengan Nabi Khidir. Maka kemudian di situ poin atau kuncinya adalah di awal berkali-kali ya dalam setiap segmen peristiwa Nabi Musa selalu mengatakan satajiduni insyaallahu ta'ala insyaallahu sabiron wala a'silaka amran begitu. Maka kenapa kata Nabi Khidir fa ini taba'antani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Boleh qala innaka lam kata qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Boleh enggak Nabi Khidir saya mengikutimu agar kiranya saya bisa ngilmu, bisa berguru kepadamu, sebab Allah berkata engkau adalah orang yang alim daripada saya. Qala innaka lan tastati ama ya sabro. Enggak bisa, kayaknya kamu enggak bakalan sabar kalau kamu berguru kepada saya. Nabi Khidir di awal sudah bilang gitu. Nabi Musa menjawab, wa kaifa tasbiru malam tuhid bihi khubra. Kata Nabi Khidir lagi, dan bagaimanakah kamu bisa sabar? Padahal dia tadi Nabi Musa sudah bilang bisa kok, insya Allah saya bisa sabar. Terus wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra, gimana kamu bisa sabar sedangkan kamu tidak tahu ilmunya, kata Khidir begitu. Sehingga kunci dari sabar kalau berdasarkan dari tafsiran ini adalah berilmu. Maka kalau orang malas datang ke majelis ilmu di saat dia sedang ditimpa kepayahan, ditimpa kesulitan, maka sebenarnya salah. Yang benar adalah ketika kemudian dia ditimpa, dirundung dengan kesulitan, kesempitan, dan justru datang lebih banyak mendatangi majelis ilmu agar mungkin sekiranya solusi bisa dia dapatkan dari majelis-majelis ilmu. Karena memang solusinya adalah berilmu. Apapun, bagaimana bisa kamu berlaku sabar jika kamu tidak tahu ilmunya? Dan bagaimana bisa kamu berilmu kalau kamu tidak sabar untuk menuntutnya? Sebenarnya bolak-balik saja tuh. Kuncinya bolak-balik saja. Tapi kuncinya adalah rata-rata orang yang tidak sabar adalah orang yang tidak tahu ilmu menghadapi atau mendatangkan kesabaran itu. Maka kemudian ulama mengatakan ada beberapa hal yang kemudian menjadi patokan bagi sebuah kesabaran. Yang pertama, sabar itu sebenarnya adalah peperangan antara hawa nafsu melawan iman kita. Cuma itu aja dia. Tinggal siapa yang menang. Kalau kita digoda orang, dicagil orang, kita emosi, kita ngegas, hawa nafsu lah yang menang tuh. Tapi kalau kita santai, itu iman kita yang menang. Maka sebenarnya dalam diri kita itu sedang berlangsung tinju. Dalam ring itu ada namanya iman, dalam ring itu ada namanya an-nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Al-Quran menjelaskan innan nafsa la ammaratum bisu. Tidak semua nafsu itu jelek, enggak, tapi nafsu yang negatif maksudnya. Karena ada nafsu itu yang nafsu baik. Nafsu yang mengajak kepada kebaikan itu ada. Tidak semua kategori nafsu adalah nafsu untuk sesuatu yang buruk. Maka la ammaratum bisu adalah nafsu ammarah tadi itu. Maka nafsu dan
dan iman itu sedang bertarung. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak perlu payah-payah, karena iman kita itu bisa sebenarnya mengalahkan hawa nafsu kita asalkan kita bantu. Bagaimana cara membantunya? Ibnu Qayyim menganalogikan, katakanlah ada sebuah kotak. Jadi iman sama nafsu itu dalam kotak itu aja. Lalu kita blok. Ada dua pintu, pintu iman, pintu nafsu. Maka segala hal yang akan bisa membantu, mensupport, mensuplai kebutuhan dari iman, kita buka lebar-lebar. Dan sebaliknya, segala hal yang bisa mensupport, mensuplai, dan membantu dari nafsu kita, kita tutup rapat-rapat. Itu saja. Karena nanti kalau kita blok saja, tidak kita suplai dengan bantuan, tergantunglah kita tuh imannya lagi tebal atau lagi tipis. Masalahnya kan keyakinan kita adalah al-imanu yazid wa yankus. Konsep iman kita menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iman tuh bisa nambah bisa kurang, kadarnya itu bisa nambah bisa kurang. Yazidu bit ta'ah wa yankus bil maksiyah. Nambahnya dengan taat dan berkurangnya dengan maksiat. Ya kalau hari itu kita lagi kenceng-kencengnya ibadah, teballah iman kita, sehingga kita kesel aja tuh ngadepin orang. Kayaknya hari Minggu kita udah ke MDN, kita datang ke Maulid, kayaknya dicagil orang, digoda orang, santai saja kita, imannya sedang naik. Tapi misalnya tiba hari Senin, masuk kerja udah penat capek, ketemu dia lagi, bosnya gitu lagi, kawan kerjanya gitu lagi, emosi kita yang ada, imannya lagi turun, nafsunya lagi tinggi gitu. Nah, kalau misalnya sekiranya iman kita kurang, maka dibuka keran bantuan tadi dengan treatment-treatment berikutnya. Nanti Ibnu Qayyim itu panjang tuh menjelaskannya. Ada beberapa hal yang bisa mensuplai. Yang pertama adalah ketika kemudian kita mau melawan hawa nafsu, maka caranya kita mempertebal keimanan. Kalau imannya nih agak payah ngadepinnya, ya minimal nafsunya kita lemahkan dulu. Kita melemahkan. Bagaimana cara melemahkannya? Nah, itu banyak lah nanti hadis-hadis yang membahas itu. Tapi kurang lebihnya adalah yang pertama tahan. Nahan itu apa? Al-imsak. Imsak itu apa? As-saum. Maka kemudian banyak Quran, banyak hadis yang mengatakan, wahai bujangan, jika belum mampu manistato amin kumul ba'ah falyasumu, yang belum mampu untuk kawin, maka tahanlah dengan cara berpuasa. Karena puasa itu memang menahan nafsu. Puasa, memang nggak ada cara lain, puasa itulah. Ya cuma ketika buka puasa nggak juga langsung brutal juga, nanti balik lagi tuh sia-sia seharian tuh, kalah lagi, nafsunya balik lagi, begitu. Bagaimana kemudian orang yang rajin untuk menunaikan puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa sunnah-sunnah lain, puasa sunnah apapun namanya, asal ada syariatnya ya, bukan puasa mutih, bukan puasa apalagi Pak Samsi, tirakat. Nah, itu yang ada memang nafsu hitam nanti yang datang tuh. Yang sunnah-sunnah lah, yang ada ajarannya aja begitu. Saya kurang kalau puasa sunnah, ya pokoknya puasa aja, niatnya jangan yang aneh-aneh gitu. Karena ada orangnya tuh hobi puasa, puasa Daud aja, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, atau puasa dahar. Boleh nggak puasa setahun penuh? Di zaman dulu pernah ada yang melakukan itu, sebab dia mau tobat, dia puasa full setahun. Tapi kemudian sama Nabi tidak lagi diperbolehkan seperti itu. Puasa yang paling rutin ya puasa Daud itu puasa Daud itu udah paling hebat itu, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Maka orang yang begitu sudah pasti insya Allah nafsunya tertahan, tertekan, dan terkondisikan. Yang kedua, kalau dia sudah puasa atau dia tidak mampu untuk berpuasa, minimal step yang kedua dia adalah ghodul basar, menahan pandangan. Sebab segala rupa kejahatan itu biasanya bermula dari melihat. Orang tadinya nggak ada niat tuh, tiba-tiba lewatlah cewek bening. Nah, muncul tuh kemarin kita bahas bab niat tuh kan, muncul, cantik tuh gitu. Itu belum dinilai jelek tuh, belum dinilai sebuah niatan, baru terlintas saja. Oh kayaknya bening juga begitu. Nah itu tingkatan kedua dari bab niat. Nah boleh nih digoda gitu kan. Tingkatan ketiga tuh, khatirah fi nafs,
nafas. Ada bisikan batin, bisikan. Nah, nanti sihir tuh mainnya di situ tuh, sihir. Sihir tuh belum main di niat. Sihir tuh mainnya di situ, kolab. Dia apa namanya? Ya, apa namanya? Bermain di ranah-ranah batin. Ranah batin. Nah, setelah itu kemudian dia baru mulai kemudian untuk bergerak. Nah, ketika dia sudah melangkahkan kaki untuk menggoda perempuan itu, maka itulah yang dikatakan dengan niat muqaranah bil fi'li. Muqaranah bil fi'li, dia sudah dibarengi dengan langkah untuk mengeksekusi apa yang menjadi keinginan hatinya. Disitulah kemudian seseorang baru dihukumi sebagai orang yang berniat untuk berbuat jahat. Ihdorun niyah, ada khotirah, ada ham, ada hadithun nafas. Nah, lalu berarti baru kemudian niat. Niat dia menggoda perempuan diawali dengan pandangan. Coba kalau misalnya tadi ketika baru khotirah saja, baru lintasan pikiran, lalu dia buang matanya. Waduh, bahaya nih ya. Tutuplah matanya sampai dia berlalu. Ternyata nongkrong di depan mata kita, wah, sudah tuh bahaya. Kalau dia lewat, aman mata kita tuh, aman jiwa kita, aman nafsu kita. Sehingga yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah jaga pandangan itu. Pandangan itu kalau orang mungkin jarang kita interaksi. HP nih, kita udah kunci rumah, kita udah kunci pagar, kita udah matikan lampu. Ternyata musuh tuh di sini, nyusup dia ke dalam bilik dinding kamar kita, dalam ranah privasi kita, muncul dia sendiri. Nengok kita status orang, story orang, nulis orang tuh, woi motor baru nih, mentang-mentang begitu. Padahal dia gak sedang ngomongin kita, kebetulan aja motor kita baru, tersinggung kita kan. Emang apa kalau motor baru? Kita balas kan story dia. Ah, muncul di situ benih-benih, benih-benih hati. Dan ibu-ibu sih biasanya ya, ibu. Kalau bapak-bapak insya Allah aman lah, santai aja. Paling apa, status kopi, status motor gitu aja. Ibu-ibu tuh yang mau repot urusannya. Kalau udah story itu, tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan tuh, istri-istri itu. Tetangga beli apa, motor baru, beli kipas, kita yang kepanasan gitu, bilang ke suaminya masing-masing begitu. Sehingga dijaga mata. Kalau seperlunya tidak kalau seperlunya, kalau kayaknya media sosial itu membahayakan, tutup saja, blokir saja. Saya punya kawan yang ibu-ibu modis, cuma dia tuh nggak punya akun TikTok, nggak punya Instagram, aman-aman aja, fine-fine aja hidupnya. Tapi kalau saya pribadi nggak, apa ya, nggak bisa, saya butuh update. Saya nggak terbiasa bikin story, nggak terbiasa bikin status, tapi saya baca. Dan saya mengikuti dunia ya lewat situ. Tinggal tadi kita bisa mengendalikannya atau tidak. Itu juga enggak juga mentang-mentang tahu ilmunya lalu aman, enggak juga gitu. Tetap harus circle kita, terutama jangan sampai kemudian ketika men-scroll itu kondisinya sepi sendirian dalam kamar, sebab setan itu selalu di situ nanti dia. Yang ketiga, kalau pandangannya sudah oke, maka selanjutnya adalah kemudian apa namanya, setelah dia berpuasa, kemudian setelah dia menundukkan apa namanya, pandangan, yang ketiga adalah kita berpikir ulang, kira-kira yang kita lakukan kalau nafsu kita turuti itu efek dunianya apa. Jadi dunia aja dulu mikirnya, kita nggak usah jauh-jauh akhirat. Maka kita tengok, gara-gara bilang bahwa yang mau bubarin DPR adalah orang-orang tolol, habis dia hidupnya, dibakar rumah, apa, dijarah rumahnya, habis karirnya, dipecat dari partainya. Kemarin yang kasus Sahroni itu kan gara-gara satu ucapan dan satu kalimat, dan itu banyak sekali contoh di sekitar kita begitu. Sadewo Bupati Pati itu kan yang mengatakan, jangankan 5.000, 50.000 datangkan, satu kalimat datang beneran tuh, lebih dari 50.000. Bayangkan kekuatan lisan tuh. Makanya mulutmu harimaumu tuh benar sekali begitu. Sekarang bukan mulutmu, jarimu pun juga. Jarimu ngetik salah komentar, wah itu bisa panjang urusannya. Banyak orang kemudian salah dihujat, klarifikasi, minta maaf gitu. Itu betapa hampir tiap hari ada di media-media sosial kita tuh ada.
minta maaf, salah, minta maaf, klarifikasi. Siapapun. Maka nampaknya sekarang para pejabat publik kita ndak sembrono dulu. Mereka wanti-wanti betul bahwa apa yang dinampakkan di luar itu pasti orang akan menilai, orang akan tahu, orang akan mengukur seperti apa. Tidak asal ngomong, tidak asal jeplak begitu. Maka kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, 3 hal tadi sepertinya bisa kemudian untuk membangun pertahanan untuk jiwa kita dan melemahkan hawa nafsu kita, gitu. Sehingga nanti kalau hawa nafsu kita itu lemah, maka kemudian yang kuat adalah iman kita. Ada satu lagi sebenarnya. Yang satu ini anak-anak remaja biasanya yang suka setelah dia puasa. Seperlunya lah, anak-anak muda tuh disuruh puasa susahnya. Yang kedua, menundukkan pandangan tidak juga bisa dia. Kalaupun bisa ya dia butuh effort lah, dia butuh kekuatan lebih. Yang ketiga adalah tadi kemudian dia mempertimbangkan dampak buruk, karena anak-anak muda ini mikirnya sesaat, mikirnya pendek, dia nggak visioner, dia nggak ada mikir jangka menengah, jangka panjang. Besok itulah paling mentok dia bisa mikir tuh. Minggu depan, bulan depan jangan suruh anak-anak kita mikir bulan depan, minggu depan, tahun depan apalagi. Untuk hari besok aja udah syukur sekali begitu. Beda dengan kita usia-usia yang sudah banyak makan asam garam, sudah banyak langkahnya, sudah banyak pandangannya, sudah jauh jangkauannya. Maka kemudian yang keempat adalah boleh hiburan gitu sebenarnya untuk bisa menekan hawa nafsu. Boleh hiburan, namanya adalah tasliyatun bil mubahah. Dalam bahasanya itu adalah boleh hiburan selama itu masih kategori mubah. Sebab ada orang tuh yang strict sekali. Kamu kalau mau tidak memperturutkan hawa nafsu, buang TV, matikan HP, kurung diri di kamar. Wah, stres orang tuh. Dan orang sekarang butuh hiburan yang mubah. Hiburan mubah apa? Kok kayak Pak Ade touring ke Kerinci. Apa salahnya bermotor? Karena ada orang yang strict. Wih, bermotor nanti ini, nanti itu, nanti banyak lah dia ininya, lagunya banyak. Atau misalnya nonton, termasuk nonton kalau anak-anak kita ya, kalau misalnya anak kita atau cucu-cucu bapak-bapak yang kemudian hobi sekali dengan nonton, itu tidak masalah. Asal catatan, film-film itu tidak semuanya buruk juga. Kita bisa pilihkan film-film yang baik untuk mereka. Film walaupun jumlahnya susah gitu. Makanya kita sebenarnya, kalau saya sering bahas di anak-anak itu, ada gap antar generasi. Kalau seusia Pak Ramlan, Pak Samsi, disuruh mendidik anak yang lahir, gen alpha ya, yang lahir di atas tahun 2012, itu nggak akan nyambung. Yakin nggak nyambung. Karena sudah terpisah 3 generasi. Pak Ramlan, Pak Samsi ini gen baby boomers. Baby boomers itu dari 46 sampai 65. Ada di atas 65? 50. Nah, setelah baby boomers adalah gen X. Gen X. 66 sampai 80. Gen X tuh. Ya orang tua saya lah itu antara tentang itu. Selanjutnya adalah gen Y. Gen Y itu gen milenial. Nah, itu generasi saya tuh. Yang lahir dari 85 sampai 95. Gen Y atau gen milenial itu yang sekarang banyak menduduki jabatan-jabatan penting begitu di negeri ini. Karena yang tua-tua itu sudah mulai minggir, sudah mulai ngasih tempat untuk gen Y. Dan gen Y ini yang paling berat bebannya, karena dia harus menghidupi baby boomers, harus menghidupi ayah ibunya yang sudah tua pensiun, dan dia harus menghidupi anaknya, dan dia harus membiayai adik-adiknya. Maka generasi milenial ini adalah generasi yang paling banyak tanggung jawabnya, tapi dia aman. Aman itu artinya dia dididik dengan cara yang sistem radikal generasi bapaknya, dan itu berhasil. Nah, tapi muncul nanti generasi selanjutnya yang lahir antara tahun 95 sampai 2012, yaitu Gen Z. Gen Z inilah yang sekarang masih
banyak dia sudah mulai bekerja dan mempekerjakan apa namanya gen Y, gen Y, X, Y, Z. Nah, Gen Z ya. Dan Gen Z ini gitu ada kerjaannya memang. Entahlah itu macam mana tuh cara dia untuk mencari pekerjaan itu. Nah, maka generasi bapak-bapak yang baby boomers ketemu dengan mereka ini aja udah nggak nyambung, ditambah anak dari mereka, yaitu generasi Alpha, Gen Z, yang lahir di tahun 2005, 2015, sampai sekarang 2025. Wah, ini sama sekali tidak nyambung. Makanya kalau di sekolah negeri, gurunya sudah tua, anak-anaknya masih kerucil-kerucil, lah itu yang ada tuh ribut aja lah tuh. Entah gurunya ngomong apa, anaknya nyambung enggak, tuh enggak masalah, yang penting dia masuk, dia ngajar, anaknya pulang tuh enggak dapat apa-apa. Makanya kalau guru, ya rata-rata gen milenial dan Gen Z itu yang sebenarnya paling nyambung dengan dunia anak-anak gen alpha sekarang. Ya, kalau bapak-bapak yang sudah tua, sudah di atas 50 tahun, nah itu sudah banyak-banyak sabar aja. Nggak perlu ngegas, pokoknya duduk ngasih nasihat itu aja, nggak usah pakai proaktif di dalam kelas, karena udah nggak, bukan dunianya lagi. Nanti muncul generasi cucu mungkin bapak ada yang akan lahir nanti di atas tahun ini 2026. Ini belum ada namanya. Antropolog atau sosiolog belum merumuskan nama untuk generasi yang lahir nanti itu akan dinamai apa, karena alfabetnya udah habis, udah Y, udah X, udah Z, udah alpha, apa tuh beta atau apa atau theta itu nanti belum ada tuh namanya. Dan dunia mereka nanti akan jauh sekali gapnya. Nah, gap tadi, gap antar generasi tadi yang kemudian apa namanya menghalangi atau membuat jeda atau membuat jarak antara apa namanya pola pendidikan kita dengan mereka, sehingga kesabaran tadi yang banyak diperlukan pada akhirnya dibanding dengan mengedepankan sesuatu yang mereka itu nggak nyambung gitu. Kita ngomong apa, mereka memahaminya seperti apa dan treatmentnya seperti apa. Sehingga apa yang dirahmati Allah SWT itu mukadimah dari bab sabar yang nanti kita akan baca bersama hadisnya, dan hadisnya juga di bab sabar ini agak banyak, ada 29 hadis tentang bab sabar, sebelum nanti bab keempatnya adalah bab jujur. Niat ikhlas, taubat. Nah, dibenerin dulu niatnya, lalu taubatnya wadahnya dibersihkan dulu, dicuci, lalu diisi dengan bab sabar dulu. Karena kalau konsep sabar dia sudah dapat, maka berikutnya dia aman tuh. Dia sudah dapat ilmu sabar. Dan kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, apakah para semua nabi itu adalah penggembala kambing? Karena Nabi itu dulu di umur 14 tahun ketika diasuh oleh Abu Thalib meminta bahwa paman carikan aku juragan kambing biar aku menggembala kambingnya. Lalu Nabi ditanya, apa alasan para nabi itu menggembala kambing? Sebab kambing adalah representasi dari sifat buruk, semua sifat buruk manusia. Semua sifat buruk manusia itu ada di kambing. Sehingga kalau dia bisa mengendalikan itu kambing, dia bisa masuk dalam kategori orang yang as-sobirina was-sobirun. Orang yang paling sabar adalah penggembala kambing. Tengok aja kambing itu sifatnya. Dia diikat di bawah pohon pisang. Daun pisangnya dimakan. Pisangnya diserudukin batangnya sama dia. Nah, kalau ada kawan yang macam tuh yang kalau apa minta utang tuh ngemis-ngemis, kalau ditagih dia ngegas-ngegas, kambing lah dia tuh, wedus memang. Karena sifat-sifat buruk manusia itu semuanya terkumpul. Kata Nabi, terkumpul dalam kambing. Sehingga kalau bisa mengendalikan kambing, maka luluslah dia menjadi orang-orang yang sabar. Sampai nanti ketika kemudian Nabi memutuskan tidak mau lagi menjadi penggembala kambing setelah peristiwa yang dia diajak atau disuruh kawannya untuk nonton pasar malam, kan ceritanya gitu. Lalu dia ditakdirkan Allah tertidur, diulangi besoknya lagi dia tertidur, diulangi besoknya lagi dia tertidur lagi. Sehingga sejak saat itu Nabi memutuskan untuk berhenti menjadi penggembala kambing, sebab
ternyata orang-orang teman-teman di sekelilingnya tidak mengajak dia kepada kebaikan. Maka pelajarannya adalah kalau misalnya kawan-kawan kita adalah kawan-kawan yang toksik, kawan-kawan yang menjerumuskan kepada keburukan, tidak berkawan pun tidak masalah. Karena nanti justru akan membahayakan dunia akhirat kita. Sama seperti Nabi memutuskan tidak lagi mau berada dalam circle penggembala kambing yang ada di kota Makkah waktu itu. Sehingga nanti kemudian balik dan dia ingin diajak untuk berdagang, jadi beralih profesi. Diajaklah kemudian ke Syam, lalu kemudian di situ bertemu dengan kenabian dan seterusnya. Maka itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sabar itu terakhir, sabar adalah tidak hanya tentang musibah, tapi sabar itu bisa, yang pertama adalah alat ta'ah, as-sabru alat ta'ah. Sabar dalam menjalani ketaatan. Tidak semua orang itu taat tapi dia sabar dalam menjalaninya. Kadang-kadang aja kalau lagi kumat. Kalau lagi kumat dia rajin sekali. Tapi kalau yang dimaksud dengan sabar untuk taat adalah dia menahan diri untuk meskipun berat dia tetap terus, dan dia berkeyakinan bahwa ya suatu saat akan berbuah manis kesabaranku ini. Semoga lelahku menjadi lilah begitu. Lelah ini ya karena Allah semata-mata, karena dia berkat dari sabar dia tadi. Yang kedua, sabar al-ikrahu anil maksiyah, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Itu juga perlu kesabaran. Dia menahan diri dari kemaksiatan itu butuh kesabaran yang luar biasa. Meskipun nafsunya ngajak terus. Ayolah dikit aja enggak apa-apa, jadilah dikit ya. Dikit awalnya, lalu nagih, lalu mau lagi dan seterusnya, terjerumus. Rata-rata orang-orang pintar itu terpelesetnya di situ dia. Awalnya nyoba-nyoba, masa iya soleh terus, agaklah dikit-dikit melenceng gitu kan, dikit aja gitu. Yang dikit itu justru setan masuklah dari situ. Dan setan itu kalau sekarang bahayanya, kalau godaan untuk ustadz-ustadz kiai-kiai itu ada namanya pelakor syariah. Pelakor syariah tuh gini, kenal dia dengan kawan circle pengajian, dia diingetin tuh, Ustadz jangan lupa puasa ya besok ya. Terus pelakor syariah tuh, Masya Allah tabarakallah gitu kan, mantap sekali kajiannya. Tapi bukan jantan nih, betino ini dia yang WA tuh kan. Wah iya gitu, semoga bermanfaat ya. Udah tuh setan masuk tuh di situ. WA lah dia kan. Ustadz mau konsultasi nih tentang rumah tangga. Wah masuk lah itu udah pasti. Kalau suami saya begini ya udah itu udah fix tuh. Cuma syariah aja, dibalut syariah gitu. Seakan-akan aman, aman kok, mengingatkan kebaikan, ngingatin waktu sholat, ngingatin puasa, ngajak tahajud. Wah itu nggak ada. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, ya semakin bertitel juga setan yang menggodanya begitu. Setan akan datang dengan wujud rupa dan cara yang orang tuh bisa masuk. Pokoknya sebab dia sudah berjanji dia akan menggoda anak turun Adam sampai kemudian dia bertekuk lutut dan akan menjadi kerak neraka nanti di akhirat, sebab mengikuti apa yang dimaui oleh setan. Berawal dari nyicip-nyicip sedikit-dikit itu yang kemudian menjadi berbahaya. Maka kalau bisa ya, maksudnya orang tuh kan biasanya kalau di masa tuanya dia nakal, itu biasanya kalau saya tuh sering dengar kayaknya nakalnya tuh belum habis tuh di masa mudanya gitu. Maka berbahagialah kalau yang sudah pernah nakal sekali dulu, sekarang tinggal taubatnya. Tapi kan kita tidak tahu, bisa jadi pas kita sedang nakal-nakalnya Allah cabut nyawa, bahaya juga. Sehingga tidak bisa. Sebab kata Allah, maksiatlah kamu kalau mau maksiat, kata Allah kan, maksiatlah engkau. Faliaksi, maksiatlah engkau, sesuka hatimu maksiat, tapi jangan kau tinggal lagi di atas bumiku, kata Allah. Bahaya kalau udah diusir dari bumi Allah, mau kemana lagi? Maksiatlah engkau, kata Allah. Tapi jangan lagi engkau memakai udaraku, memakai apiku, memakai airku. Kalau kita nggak punya udara, nggak punya air, nggak punya api, mau kemana? Matilah. Tapi kata Allah begitu, maksiat aja nggak apa-apa, asal nanti di ujungnya kamu bilang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum napasmu hilang. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita memastikan ujung dari napas kita itu ucapan itu kan yang berbahaya?
Jangan-jangan pas kita sedang tinggi-tingginya maksiat, pas lagi apa, kalau ada hajatan di Palembang tuh, pas lagi DJ gitu kan, jeduk, ambruk lah panggung tuh. Ada kemarin saya nengok berita tuh, ambruk panggungnya di atas gua tuh, nyemplung semua tuh. Di saat itu mati jangan, selesailah. Maka kemudian sabar menjauhi larangan. Yang ketiga, as-sabru alal musibah. Nah, ini yang banyak di kita paham lah gitu. Sabar ketika ditimpa ujian. Sebab kalau orang sudah beriman, orang sudah baik, semua ujian Allah itu pasti baik. Pasti itu, gitu. Kalau saya kemarin berpikirnya, kenapa saya jatuh di hari Rabu? Kalau saya nggak jatuh di hari Rabu, hari Kamis pagi, itu di depan kantor Camat Pemayung itu ada peristiwa truk batubara numbur rombongan orang-orang yang sedang belanja kue subuh tuh. Dan saya adalah langganan tiap hari beli kue itu di jam yang sama. Korbannya ada orang Sidiki, Rosid namanya, pegawai di situ, pegawai di Hamba, bagian IT dia. Masuk dia Kamis pagi itu, masuk ke situ, ramai orang di IGD itu. Ada berapa orang kemarin Pak dia tuh? Banyak lah. 5. Ada orang Irsadul Ibad yang agak parah. Yang orang Sidiki itu giginya rontok, bagian atas rontok semua. Dia kemarin operasi rahang atas sama tulang hidungnya retak. Saya membayangkan, saya sama dia tuh selalu beli kue subuh untuk anak sekolah bekal nih, tiap jam 7 tuh mereka ngantar sekolah. Pas jam 7 tuh, mobil jalan pelan, karena memang rame di depan Bang 9 samping Samat itu kan. Itu cuma toko kue satu-satunya di Pemayung, ditumbur pula sama batubara, memang lah batubara nih. Nggak ada lagi, jadi 2 minggu kemarin vakum, nggak ada tuh anak-anak SD yang jajal, yang bekal jajan subuh tuh nggak ada. Pada masak sibuk emaknya kemarin tuh 2 minggu. Saya biasanya di hari pagi itu jam 7 berdirilah di situ dengan orang-orang itu dan korban-korbannya itu, ya saya tahu mereka semua tiap pagi itu. Maka kemudian saya maknai bahwa ya sabar atas musibah ini dengan memikirkan itu, bahwa bisa jadi saya diselamatkan dari musibah yang lebih besar begitu. Kenapa? Karena dulu pernah ada kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa bayi itu pernah mau dipenggal oleh Fir'aun. Dia diayun-ayun, dicabut jenggotnya sama Musa. Jenggotnya Fir'aun itu berjenggot. Maka jangan salah, enggak hanya ulama yang berjenggot, Fir'aun itu berjenggot loh, panjang pula jenggotnya. Lagi ayun, tarik jenggotnya, salto Fir'aun tuh. Kencang tariannya Musa tuh. Marahlah dia, dihunus pedang. Kata Firaun, ini nih bayi yang pernah datang dalam mimpiku, yang nanti ketika dia besar, dia akan merobohkan kekuasaanku, akan merebut, akan menjatuhkanku, akan mengalahkanku, kata dia. Maka akan aku penggal. Ketika dia naikkan pedang, datanglah Asyah. Wahai suamiku, kenapa engkau mau memenggal? Berhenti dia. Maka sejahat-jahatnya Firaun, paling takut dia sama bini itu. Nah, kalau bawa bapaknya ada yang takut bini, Firaun lah tuh. Iya, udah berjenggot, takut bini ya Firaun tuh pasti fix. Tapi serius, berhenti dia. Kata Asyah, janganlah dipenggal gitu kan. Itu bayi yang sudah aku selamatkan dan akan menjadi buah hati kita. Tapi dia udah nyangit, udah narik jenggotku, Asyah. Dia ini kayaknya bener lah yang akan nanti diramalkan dalam mimpiku. Dia masih bayi, belum tahu apa-apa, narik tadi itu nggak sengaja gitu, nggak bisa. Gini aja kata Asyah, kita taruh di depan dia kurma dan bara api. Kalau dia ngambil kurma, penggalah dia. Kalau dia ngambil bara api, berarti fix dia adalah bayi yang belum mampu mencerna mana sesuatu yang enak, sesuatu yang nggak enak, mana baik, mana buruk. Ternyata Allah mentakdirkan. Setan datang sebenarnya, setan membisikkan ambillah kurma, ambillah kurma. Setan datang di waktu itu. Lalu kemudian wahyu Allah diberikan dan diambillah bara api lalu dimakan. Itulah kenapa lidahnya Musa itu pelo, ngomongnya tidak jelas. Makanya muncul doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, lepaskan ikatan dari lidahku, karena lidahnya tidak jelas Musa tuh. Makanya ketika dia adu argumen di depan Firaun, dia didampingi oleh partnernya yang namanya Harun. Harun ini kawan dia, saudara dia. Dan dia juga yang request bahwa Harun ini angkatlah sebagai nabi, kata dia kepada Allah. Dan makanya setelah Musa, Harun itu nabi juga.
Tapi Musa Harun dia partner, dia asisten, berdampingan, bukan beda generasi, bukan, berdampingan dia. Nah, maka Musa dapat musibah makan bara api sebagai cara Allah untuk menggantikan musibah yang lebih besar dipenggal kepalanya oleh Fir'aun gitu. Sehingga ya bagus dia sabar dalam menghadapi takdir bahwa lidahnya harus terbakar sepanjang hidupnya, lebih mending daripada dia selesai nasibnya ketika bayi. Dia tidak bisa tumbuh besar, tidak bisa kemudian menjadi nabi yang melawan Fir'aun. Itu mukadimah yang ternyata lebih panjang daripada materinya nanti. Saya udah libur berapa, jadi saya terlalu semangat ngomongnya. Saya kalau udah ngomong tuh jadi panjang. Iya ya. Itu mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Hadanallahu wa ikum ajmain. Boleh nanti dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol sambil di cemil-cemil yang bisa dicemil di hadapan kita semua. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.